Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Har. Ya, selamat siang. Selamat siang, Bunda. Bagaimana kabarnya Pak Har? Alhamdulillah baik, Bu. Syukurlah. Katanya Pak happy sekali ya ini ya. Pak Har kemarin kayaknya mau bicara dengan saya gitu ya. Iya, Bu. Ada masalah apa sih Pak Har itu? Begini loh, Bu. Di sekolahan saya itu kan saya menyiapkan jadwal supervisi perangkat pembelajaran ya, pelajaran di sekolah kami. Dari beberapa guru itu ada 5 guru. Dari perangkat pembelajarannya, sekolahan kami kan sudah menerapkan IKM mulai kelas 7 dan kelas 8. Dan rencana saya ke depan semuanya diterapkan. Tetapi setelah saya analisis, saya evaluasi, ternyata ada temuan 5 guru itu. Temuannya itu 5 guru belum melaksanakan program IKM sesuai dengan masih konvensional. Oke, berarti topik kita hari ini supervisi akademis kan ya, pelaksanaan tentang ada beberapa guru belum melaksanakan IKM ini. Nah, sebenarnya situasi kondisi saat ini bagaimana Pak guru-guru untuk pelaksanaan IKM? Kondisinya baik-baik saja, kondusif. Namun ada 5 guru tadi pembelajarannya belum IKM. Itulah Bu, saya ingin saran dan masukan dari Ibu masalah ini supaya teratasi gitu. Nah, kira-kira apa yang menjadi permasalahan yang mempengaruhi permasalahan sehingga situasi seperti itu Pak? Sehingga katakan guru-guru itu sudah IKM ya, tetapi mengapa kok masih ada yang tadi apa konvensional mungkin gitu? Iya. Itu apa sih yang mempengaruhi seperti itu Pak? Setelah saya dekati 5 guru itu, ternyata motivasinya turun karena usianya sudah hampir purna, Bu. Satu hampir purna, ya menurun. Kemudian yang kedua, gaptek IT, ya itu yang permasalahan yang dasar. Kemudian yang diinginkan Pak Har apa sih sebenarnya? Ya, bagaimanapun sebagai ASN ya Bu ya, itu harus terpanggil. Usia boleh tua, tapi semangatnya tetap muda kan itu. Dulu gaptek karena di era zamannya sudah teknologi harus bisa adaptasi. Oke, terima kasih Pak. Dengan kan jangan itu menjadi suatu permasalahan ya sebenarnya bagi Pak Har sebagai kepala sekolah gitu ya. Terus Pak Har punya gagasan apa itu? Ya, yang jelas sebagai leader Bu ya, bagaimana semua program itu bisa terwujud. Ya. Nah, oleh karenanya hemat saya dari 5 orang guru yang hampir pensiun, gaptek itu perlu kita sharing, memberdayakan sharing dari guru-guru yang muda, yang sudah mempunyai basis IT, itu saya berdayakan. Jadi yang dengan persiapkan untuk mengatasi masalah ini apa saja? Yang pertama, ya kami bukalah sebuah tutor teman sebaya, artinya memberdayakan guru yang sudah mampu itu supaya bisa membantu. Kalau saya memberikan kan takut. Jadi dengan kepala sekolah itu takut, maka saya punya gagasan memberdayakan guru yang punya potensi ini bisa membantu. Pak Har punya keyakinan itu? Oh, saya yakin 100%. Itu luar biasa. Jadi saya mengapresiasi apa yang menjadi gagasan Pak Har. Gagasan ada nggak Pak? Selain tutor sebaya itu ada? Ya pasti ada Bu. Karena satu memberdayakan teman, yang kedua kami selalu minta pendapat dari Ibu Pengawas. Ibu Pengawas kan sebagai pembina saya. Nah itu saran masukan pengawas itulah yang sangat saya butuhkan agar semakin baik semua yang saya harapkan tadi ya, kolaborasi. Kriterianya kan tadi Pak Har mempermasalahkan sebenarnya supervisi akademis ya menghasilkan seperti itu. Jadi yang merupakan kriteria keberhasilan gagasan Pak Har nanti kriterianya apa Pak Har? Yang pertama dari 5 orang ini bisa menerima dan bisa adaptasi. Yang pertama itu dulu. Yang kedua perangkatnya.
perangkatnya kan masih saya temukan konvensional, belum berdiferensiasi. Medianya masih menggunakan konvensional. Seharusnya kita mengadopsi ber berteknologi ya Bu ya, berbasis pada digital. Jadi ketika Pak Ar melakukan supervisi akademik itu masih ada yang konvensional ya? Ya 5 orang tadi. Oh. Itu kan menjadi masalah yang harus saya selesaikan sih ya. Pensiun Tadi. Oke, Pak, jadi dari pembicaraan kita ya, ternyata nih setelah kita diskusikan tidak menjadi masalah sebenarnya ya. Oke, Pak. Jadi dalam waktu dekat ini Pak Ar mungkin dari gagasan-gagasan itu tadi mungkin apa yang mungkin bisa Pak Ar laksanakan gitu? Ya. Kan mungkin tidak semua ya langsung gitu ya. Iya. Jadi begini, dari 5, tetapi kita tetap lakukan secara bersamaan. Yang sudah paham dan kita kuatkan, yang belum supaya paham. Maka kami merencanakan dengan workshop. Maka nanti narasumbernya ya pengawas pembina. Gitu. Otomatis kan punya pengalaman banyak. Jadi kolaborasi pada guru yang sudah paham, kemudian dikuatkan oleh pengawas. Ini sebagai harapan kami, ingin mewujudkan semua impian-impian saya. Itu kapan itu? Ya jelas ya, jangan lama-lama ya. Minggu depan Bu, sudah saya siapkan itu. Karena apa? Tidak Bu, karena kami sudah melakukan supervisi kan di awal ya, di awal ajarannya. Jadi supaya tidak terlalu lama ketinggalannya itu loh. Jadi supaya bisa adaptasi semua implementasi kurikulum mereka diterapkan tahun depan lebih. Oke Pak Ar, kalau saya sebagai pengawas tentunya selalu ingin mendampingi sekolah saya kan. Tapi setelah saya mungkin kan Pak Ar perlu dukungan dari yang lain mungkin kayaknya. Iya jelas Bu. Mungkin. Selain dari Ibu, nanti kita tindak lanjuti. Kami tetap kerjasama. Dari saran Ibu tadi, saya akan mengambil narasumber yang mempunyai kemampuan yang lebih tinggi lagi akademis. Saya undang dosen dari pendidikan UNU, Universitas Malang. Itu saya jadikan narasumber kedua sebagai melengkapi dari Ibu. Oke Pak Ar, ini tadi diskusi kita hangat ya. Jadi yang tadi menjadi suatu permasalahan dengan menjadi Pak Ar. Ketika Pak Ar melakukan suatu supervisi akademis menemukan permasalahan seperti itu, setelah kita diskusikan kan ada solusi kan. Nah Pak Ar sendiri sudah bisa memberikan solusi yang seperti itu. Oke Pak Ar, terima kasih. Mungkin ini adalah diskusi yang paling menyenangkan bagi saya. Mudah-mudahan apa yang menjadi gagasan Pak Ar bisa terlaksana. Oke, terima kasih Bu. Sampai ketemu lagi ya. Sehat selalu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.